Perancis, secara resmi disebut sebagai Republik Perancis, adalah sebuah negara yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat. Perancis adalah negara terbesar di Uni Eropa, dan ketiga terbesar di Eropa setelah Ukraina dan Rusia. Secara garis besar, Paris adalah ibu kota negara ini, dan sekaligus kota terpadat di Perancis. Sejak awal abad ke-19, kota Paris terus berkembang dan menjadi pusat mode dunia. Negara yang terkenal dengan Menara Eiffel-nya ini, merupakan destinasi wisata yang menyimpan banyak kecantikan, keindahan hingga keromantisan. Selain itu, orang juga menyebut Paris sebagai kota cinta, karena suasana romantis yang terpancar di kota ini. Selain menjadi kiblat pariwisata mode yang populer di dunia, Perancis juga memiliki fakta unik dan aneh yang menarik untuk diketahui. Berikut penjelasannya. Salah satu kebiasaan unik yang bisa kamu lihat ketika mengunjungi Perancis adalah, orang saling berciuman ketika bertemu. Tidak hanya itu, bahkan beda daerah, maka berbeda pula jumlah ciuman yang diberikan. Semakin ke selatan asal daerah mereka, maka semakin banyak jumlah orang mencium. Bahkan, seorang ahli komputer bernama Gilles de Bune, merancang sebuah peta interaktif, yang menunjukkan tradisi ciuman di Perancis. Biasanya, jumlahnya bervariasi, mulai dari 1 hingga 5 kali ciuman. Misalnya 1 ciuman di bagian barat Britania, hingga 4 ciuman di Loire Valley. Istilah tradisi berciuman di Perancis ini, biasanya disebut dengan la bise. Pernikahan aneh ini, disebut dengan posthumous mariages, yaitu pernikahan yang dilakukan setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Bahkan pernikahan ini, merupakan hal yang legal di Perancis sejak Perang Dunia Pertama. Meski dilegalkan, tidak sembarang orang bisa melakukan pernikahan ini, banyak syarat yang harus dipenuhi, seperti harus ada persetujuan dari presiden. Sebenarnya, pernikahan aneh ini, dibuat untuk para wanita yang tengah mengandung, akan tetapi sang calon suaminya gugur dalam perang. Perusahaan kereta api Perancis, memiliki aturan unik untuk para penumpang yang berpergian bersama hewan peliharaannya. Setiap hewan yang memiliki berat di atas 6 kg, wajib membeli tiket sebesar 50% dari harga normal. Dan bagi binatang yang beratnya di bawah 6 kg, pemilik hewan peliharaan tersebut, wajib membayar tiket sebesar 6 euro per hewannya. Bahkan aturan tersebut, berlaku untuk semua jenis hewan termasuk siput sekalipun. Perancis melarang warganya menggunakan celana pendek atau boxer hingga kaos, saat berenang di kolam renang. Bahkan dilarang mendekati kolam renang, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Salah satu kota Grenoble di Perancis, bahkan mengizinkan warganya berenang tanpa memakai busana sekalipun. Tidak hanya itu, beberapa tahun belakangan, pemerintah Perancis melarang pakaian renang burkini, yang menutupi tubuh di setiap kolam renang umum, karena alasan agama. Akibatnya, aturan tersebut mendapat kecaman bagi warga Muslim Perancis. Dilansir dari Kompas.com, yang dikutip dari AP menyebutkan, meski hanya dikenakan oleh segelintir orang di Prancis, burkini yang membentang dari kepala hingga mata kaki itu, menarik perdebatan politik yang intens di negara tersebut. Sebenarnya, mengambil foto Menara Eiffel sah-sah saja dilakukan, jika diambil pada siang hari. Namun, lain kasusnya jika diambil pada malam hari. Alasannya, lampu yang dipasang di menara tersebut, dianggap memiliki hak cipta terpisah dari bangunannya. Oleh sebab itu, apabila ada orang yang mengambil foto Menara Eiffel pada malam hari tanpa izin pemilik hak cipta, dianggap melakukan perbuatan ilegal yang melanggar hukum.
Akan tetapi, sesuai amandemen tahun 2016 yang lalu, para turis dibolehkan mengambil foto menara tersebut, dengan syarat untuk tidak diperjualbelikan. Undang-undang ini sudah ada sejak tahun 1800 yang lalu, di mana otoritas Prancis mengadopsi hukum yang mengatakan, perempuan harus mendapatkan izin dari polisi untuk mengenakan pakaian pria seperti celana panjang. Menteri Urusan Hak Wanita, Najat Vallaud-Belkacem, mengatakan, larangan itu tidak sesuai dengan nilai dan hukum modern Prancis. Selain itu, Nona Vallaud-Belkacem mengatakan, undang-undang tersebut ditujukan agar wanita tidak dapat melakukan pekerjaan tertentu, hingga membatasi akses terhadap wanita. Meski pada tahun 1892 dan 1909, undang-undang tersebut sudah dimodifikasi, namun wanita hanya diizinkan mengenakan celana panjang, apabila mereka berkendara naik sepeda atau kuda. Walaupun aturan ini diabaikan oleh warga Perancis, namun secara resmi masih tetap ada di kitab undang-undang mereka. Kata menu di Perancis adalah sebuah perangkat makanan, seperti makan siang bisnis. Jadi, arti kata menu di Perancis berbeda dengan kata menu di negara kita, yaitu daftar makanan atau minuman. Nah, apabila kamu berada di Perancis, gunakanlah kata carte untuk meminta menu ke pelayan restoran atau kafe di sana. Tidak hanya itu, saat kamu memanggil pelayan kafe atau restoran, jangan pernah memanggil mereka dengan kata garçon, karena kata itu dalam bahasa Perancis berarti anak laki-laki. Untuk itu, lebih baik kamu memanggilnya dengan panggilan monsieur, yang berarti bapak atau tuan. Fakta unik selanjutnya dari Perancis adalah, banyaknya mesin kondom yang bertebaran di jalanan kota di negara tersebut. Dikutip dari Celebrities.id, menyebutkan, seks bebas merupakan hal yang lumrah di negara Perancis. Oleh karena itu, pemerintahan Prancis ingin menekan angka kehamilan remaja di negaranya dengan cara unik yang satu ini. Tidak hanya itu, bahkan akhir tahun kemarin, pemerintah Prancis mengeluarkan kebijakan menggratiskan kondom di seluruh apotek, untuk siapapun yang berusia di bawah 25 tahun, dalam menyambut tahun baru. Langkah itu dilakukan, ketika pemerintah mengatakan penyakit menular seksual sedang meningkat di kalangan anak muda Prancis. Dan sebagai bagian dari upaya pemerintah, untuk memastikan bahwa kaum muda dari semua lapisan masyarakat, dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jika kamu berkunjung ke Perancis, pastinya kamu akan kelimpungan dengan zona waktu yang berbeda. Hal itu disebabkan, karena dahulu negara ini memegang wilayah kekuasaan paling besar di dunia. Selain itu, sebanyak 8% dari seluruh lahan di dunia, dipegang oleh Perancis. Banyaknya zona waktu di Perancis, disebutkan karena negara ini memiliki wilayah Perancis Polinesia, di kawasan Samudera Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Perancis memiliki zona waktu lebih banyak, dibandingkan negara dengan luas wilayah yang lebih besar, seperti Rusia yang hanya memiliki 11 zona waktu.